Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirat segenap jamaah majlis ilmu Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita muliakan para ustadzat kita, wabil khusus Kakanda Hajah Syarifah Roziah atau Kainis bin Kiai Haji Thahir Musannif, serta para ustadzah lainnya yang namanya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya dengan iringan doa. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia, majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat, yang mudah-mudahan majlis ini akan membuat kita semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab akan terkabulnya hajat-hajat kita. Pulang dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan atau menyampaikan satu makalah dari Imam Hatim Al-Asam, ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah memberikan satu nasihat, kata-kata mutiara tentang perkara, ya, lima perkara yang boleh kita tergesa-gesa atau segera mengerjakan. Sebenarnya al-ujlah, ya, al-ujlah itu terburu-buru hal yang tidak baik, ya. Kita manusia sifat dasarnya itu apa-apa pengen buru-buru. Kenapa demikian? Karena memang sudah keturunan. Nabiullah Adam saja waktu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, baru dimasukkan ruh. Dulu kan dari tanah, dibentuk seperti patung sama Allah Subhanahu wa taala, belum ada ruhnya tuh, ya. Ketika belum ada ruhnya, dalam salah satu kitab diterangkan Iblis lewat melihat patung Nabi Adam dari tanah itu. Dalam riwayat itu Iblis benci, dengki, ada makhluk baru lagi nih. Ketika dia benci dan dengki, dikencingin Nabi Adam, ya. Dikencingin Nabi Adam pas kena bagian perut. Nah, lalu ditinggal sama Iblis, ya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, itu bagian yang kena kencingnya Iblis, ambil tanahnya, ya, biar enggak kotor, ya. Diambillah di bagian perut yang kena kencing tadi, sehingga perut manusia semua rata-rata ada lubangnya alias ada pusernya, nggak rata karena pernah diambil di bagian itu. Lalu tanah dari tubuh Nabi Adam yang terkena kencing Iblis tadi, Allah ciptakan dari tanah tadi anjing. Makanya kata para ulama, kenapa kok anjing najis? Karena ada campuran kencingnya Iblis. Kenapa kok binatang yang paling gampang nurut sama manusia, bahkan setia banget sama tuannya, anjing? Karena tanahnya itu ada bagian dari tubuh Nabiullah Adam. Itu Nabiullah Adam. Ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan ruh mulai dari ubun-ubunnya. Ketika nyampe mata Nabi Adam jelalatan, udah lihat-lihat. Yang lainnya belum masuk nih, kan bertahap. Ketika nyampe hidung, Nabi Adam bersin. Ketika baru nyampe dengkul, Nabi Adam berusaha
pengen jalan, udah kagak sabaran. Ya, lalu terjatuh Nabi Adam. Kata Allah, "Mahlan ya Adam, pelan-pelan ya Adam, jangan buru-buru." Ya. Dan watak terburu-buru ini akan menjadi watak anak keturunan kamu. Makanya kita anak Nabiullah Adam, cucu cicit Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, pengennya buru-buru. Ya, lagi jomblo pengen buru-buru kawin. Ya, enak kawin nih, nyari jodoh. Ya, udah punya bini, punya suami, pengen buru-buru punya anak. Ya, anak baru lahir, pengen buru-buru gede. Ya, kagak sabaran. Ya, usaha dari mulai ngerintis pengen buru-buru sukses. Ya, dari mulai susah pengen buru-buru kaya. Buru-buru pengen. Jangan buru-buru. Ya, pergi ke tempat tujuan jalan kosong, buru-buru ngebut. Ya, pengen buru-buru nyampe. Itu watak dasar manusia. Bagus nggak? Nggak. Ya, kata Imam Hatim, al-ajalah minas syaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari setan. Jangan buru-buru. Ya, orang kalau buru-buru ntar hasilnya kadang berantakan. Ya, tenang-tenang aja. Ya, kata orang Jawa, apa namanya itu? Alon-alon asal kelakon, gitu. Pelan-pelan, yang penting selesai. Gitu, ya. Jangan, kata orang Jawa gitu, ojo ke susu. Ojo ke susu, ya. Jangan ke susu. Ya. Jangan, bukan susu orang, bukan. Jangan terburu-buru. Ya. Memang terburu-buru itu watak setan. Kita dibikin setan itu terburu-buru. Nah, nggak bagus terburu-buru illa fi khamsi mawadhi', kecuali dalam 5 tempat. Nah, dalam 5 perkara ini kita bahkan dianjurkan buru-buru. Secara umum Nabi mengatakan, ya, perkara yang baik sebaiknya disegerakan kalau baik. Perkara yang baik sebaiknya disegerakan. Mau sholat baik nggak? Nah, buru-buru. Jangan entar-entar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar dulu lah, lagi nonton drakor, ya jangan. Ya. Lagi nonton sinetron, entar dulu, entar. Itu perkara baik sholat buru-buru. Ya. Apa aja yang boleh nih kita buru-buru? Fa innaha min sunani Rasulillah. 5 perkara, 5 tempat ini buru-buru termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 perkara ini ibu hendaknya buru-buru, segera, jangan entar-entar. Apa aja yang 5? 1, it'amud dhaif idza nazal. Ya, memberi makan tamu kalau dia sudah sampai. Ada tamu datang ke rumah, apalagi dari luar kota. Ya, itu buru-buru kalau dia nyampe keluarin makanan, minuman. Jangan ada tamu ngobrol aja. Ya, Fit. Di mana Fit? Di rumah. Lu di mana? Dari Bandung, lagi mau ke Jakarta. Mampir boleh nggak? Mampir sini. Mampir. Dari Bandung tuh 4 jam jalan. Ya, belum makan, belum minum. Nyampe di rumah, pikiran dia, Afid nyiapin makan kali. Nah, enggak, ngobrol aja. Ngobrol setengah jam, sejam, 2 jam. Ini namun pikir-pikir, orang pelit amat ini. Ya. Sampai kadang ngasih kode. Ini mana minumnya? Ada, ini ada. Ya, kode kagak paham juga. Coba. Kan kurang ajar banget tuh. Harusnya tamu datang disiapin, apalagi dari luar kota. Saya waktu ke Jawa itu, ya, lagi haul kiai saya, teman ada yang di Cirebon, ada yang di Kuningan, ada yang di Semarang. Kita teleponin tuh. Anda lagi di Semarang, mampir Fit. Jangan sampai enggak, jarang-jarang ente ke Jawa. Iya, mampir udah siapin makanan. Ya Allah, enak banget tuh kita. Yang tadinya kita harusnya ke restoran, jadi utuh duit kita. Asik. Paling ngasih anaknya aja duit nih, gocap. Buat anaknya udah demen banget ya. Ya, daripada kita ke restoran 200.000, untung pego kita. Ngasih gocap doang. Masya Allah. Mau usah Fit, udah kan buat jajan doang. Gitu. Ini udah kasih makan banyak. Ya. Begitu, teman begitu harusnya tuh. Ya, ada tamu, kita tahu diri. Ya, saya waktu ke Mekah itu pergi haji, bapak saya ada teman orang Arab di Mekah. Diajak ke situ. Fit, ikut gua. Mana Pak, teman-teman? Ya. Nyampe di situ, baru duduk bentar, keluar minuman. Ya, syahi. Ya, habis syahi keluar, air putih keluar. Udah habis air putih, makan nasi, kambing setengah. Masya Allah. Saya cuma bertiga, saya, ibu saya, mama saya, bapak saya. Juga, Masya Allah. Ya, Pak, ini begini Pak. Ya, kita ngabisinnya. Ya, makan, ayo makan. Ya, makan. Selesai makan, bikinin kopi lagi. Dikasih air soda Fanta, Coca-Cola. Waduh,
kenyang gitu. Itu baru tuh ikramud dhaif, memuliakan tamu. Jangan ada tamu gedek. Fit, mau mampir? Ya, dimampir lagi. Jangan gedek. Ya, dulu ada sahabat Nabi, perempuan. Suaminya sering ngajak tamu ke rumah. Gak cuma ngajak, kalau ngajak ke rumah suruh siapin makanan. Bininya lama-lama gedek. Kan capek nyiapin makan mulu, ya. Akhirnya laporan sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong bilangin suami saya, jangan ngajak tamu mulu ke rumah. Kata Nabi, emang kenapa? Saya capek nyiapin makan mulu. Dia mah enak cuma tinggal bawa doang, saya yang capek. Tolong bilangin ya. Kalau saya bilangin kagak denger. Kalau antum yang bilangin gurunya denger. Ya udah, terus saya bilangin. Kata Nabi gitu. Istrinya pulang. Enggak lama suami datang ngumpul sama yang lainnya. Panggil sama sini, kata Nabi. Kata Nabi, bilangin sama istri kamu. Malah bukan dibilangin suaminya. Bilangin sama istri kamu, besok saya mau namu. Besok saya mau ke rumah. Gitu. Ya, boleh nggak? Oh ya Allah, benar Rasulullah mau ke rumah saya. Oh, siapa yang nggak demen? Rasulullah main ke rumah kita. Ya, jangan Rasulullah, kiai aja ke rumah kita, Habib ke rumah kita, seneng banget. Diinjak orang soleh rumah kita. Baik Rasulullah, nanti saya bilang istri saya. Ya. Begitu pulang ke rumah, wah kata ibunya, oh udah dimarahin sama Nabi ini. Ternyata bukan dimarahin. Ma, kenapa? Udah ketemu Nabi? Udah. Nabi bilang apa? Kata Nabi, besok Nabi mau ke rumah. Tadi bininya yang gedek nerima tamu, dengar Nabi mau ke rumah. Bener Pak? Iya, besok saya masakin buat Nabi. Waduh, dimasakin. Rasulullah datang, ya, senang banget. Kalau sekarang Rasulullah udah nggak ada. Kiai kalau datang ke rumah kita masakin, siapin tuh. Ya, ada Kiai Hafidz Ghazali, siapin kebuli. Ya, insya Allah ntar keluar dari sini. Ya, ya, siapin makan. Ya, datang Rasulullah. Begitu nyampe di rumah, kata Rasulullah, disambut di Rasulullah sama suaminya. Kata suaminya, kata Rasulullah gini, bilangin istri kamu, nanti kalau saya sudah selesai namu, mau pulang, liatin saya jalan keluar. Ya, gitu Rasulullah. Iya. Datang Nabi ke rumahnya disambut. Oh, senang Rasulullah datang. Nah, diajak makan tanpa ada rasa kesal tuh. Rasulullah yang datang. Bahagia, senang banget datangin rumah sama Nabi. Kata suaminya, "Mah, kata Nabi nanti kalau udah selesai namu, Nabi pulang liatin jalan keluar." Oh, gitu. Iya. Udah selesai makan, udah selesai, Nabi pamitan. Begitu pulang, suruh liatin tuh dari dalam rumah. Ternyata begitu Nabi keluar rumah, dari dalam rumahnya keluar ular. Keluar kelabang, keluar kalajengking, keluar semua. Kaget dia. Kok Nabi keluar, ular ikut keluar, kalajengking ikut keluar, kelabang ikut keluar. Maksudnya apa ini? Ya, besok tanya apa? Kok bisa begitu? Besok tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf. Kemarin antum suruh kita ngeliatin antum jalan pulang keluar rumah saya, ada ular pada ngikutin. Kalajengking, kelabang pada keluar. Itu maksudnya apa Rasulullah? Kata Nabi, ketika tamu datang ke rumah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika tamu keluar dari rumah, Allah keluarkan bala bahaya dari rumah tuan rumah. Jadi itu keberkahan menerima tamu. Kata diceritain sama istrinya, kata istrinya, kalau gitu Bang, enggak apa-apa dah, bawa tamu enggak apa-apa. Jadi kagak gedek lagi sama tamu. Kita juga gitu harusnya. Ada tamu datang, jangan suudzon aja. Ya, mau ngutang nih, mau ngutang. Jangan. Belum tentu ngutang. Siapa tahu ngasih proyek. Ya. Kadang tamu datang, Ustaz, Kiai, untuk bulan depan ada acara nggak? Cuma apa? Acara Maulid. Wah, lumayan kan? Ya, 2.000 ya kan? Wah, lumayan. 2.000 3.000 rezeki. Ya, kadang ada datang dari Baitul Ma'mur. Ya, kalau Ramadan tuh biasa tuh. Ustaz Subhan lah atau siapa lah. Ustaz, ini mau apa ke rumah? Oh iya silakan. Sampai rumah, masuk Ustaz, nggak usah Ustaz, saya buru-buru. Mau ngapain? Nanti titipan dari Ibu Haji Inel. Ya Allah, pas banget belum jual baju lebaran ya kan? Udah makasih. Ya, luar biasa. Ya, itu tamu kita nggak tahu. Jangan kita merasa gedek sama tamu. Tamu itu datang bawa rahmat. Keluar dari rumah kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuliakan tamu. Besok-besok kalau ada tamu, hormati. Itu termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita punya keluarin. Ya, Ustazah Is datang ke rumah ibu-ibu nih. Ustazah Is, ayo masuk. Langsung tawarin, mau minum apa? Ada teh, ada susu, air putih, sirup, jahe, mau yang mana? Tawarin.
Ya. Saya jahe, aduh habis. Yang habis yang tawarin, habis. Teh belum beli, ya, nggak usah nawarin. Yang ada tawarin. Kue kayak kita punya keluarin. Jangan disimpan-simpan. Tamu datang kasih yang udah mau basi, udah bulukan. Ya kasih yang bagus. Ya biar dia senang di rumah kita. Ya kalau dia mau nginep boleh. Ya tapi kita juga kalau namu di rumah orang sampai nginep, nggak tahu diri juga. Paling lama maksimal 3 hari 3 malam doang. Jangan lama-lama. Seminggu sebulan itu ngekos namanya. Ya, bukan namu. Ya. Pindah udah 3 hari pindah ya tempat lain. Ya, jangan di situ mulu, kesian tuan rumah capek ngurusin kita. Ya. Tapi tuan rumah dapat keberkahan kalau mau ngurusin tamu. Jadi kalau ada tamu disunahkan segera buru-buru keluarin makanan. Ya, kalau bisa kita beli dah. Tunggu ya, mau ketoprak nggak? Gitu. Ayam penyet mau nyemil, ya, tawarin. Ya. Kalau perlu ngutang nggak apa-apa. Ya, nyenengin dia. Ntar berkah tuh rezeki kita. Ya. Yang pertama, segerakan mengeluarkan makanan ketika tamu sudah nyampe rumah. Yang kedua, yang disegerakan wa tajhizul mayyit idza mata. Urusin mayit kalau udah meninggal dunia. Orang kalau udah meninggal dunia diurusin jangan entar-entar. Ntar dulu anaknya yang di Papua belum nyampe. Lama amat Papua. Ada lagi nggak? Ada anaknya yang lagi kuliah di London. Ya kapan nyampenya? Keburu busuk nih mayit. Buru-buru. Lebih cepat lebih baik. Kata Rasulullah, ya kalau ada orang meninggal dunia segerakan urus jenazahnya. Kalau dia orang baik, maka dia akan lebih cepat dapat nikmat Allah di alam kuburnya. Kalau dia orang nggak baik, maka lebih cepat buat orang-orang yang ada terhindar dari kejahatannya. Jadi semua buru-buru. Ya, meninggal sore, ya kalau bisa malam atau besok pagi langsung kuburin. Kecuali ada uzur, ada alasan tertentu. Misalnya tadi itu nunggu kerabat yang jauh, tapi dia mau pulang dengan ukuran waktu mayit nggak sampai busuk. Ini jangan dikuburin dulu. Emang kenapa? Anaknya yang bontot lagi mondok mau pulang. Di mana mondoknya? Di Surabaya. Pulang naik apa? Naik pesawat. Oh cepat naik pesawat mah. Ya. Cuma kalau anaknya di mana? Di Kalimantan. Mau pulang naik apa? Kapal laut berapa hari? 2 minggu. Lah, nah itu udah busuk 2 minggu. Nggak usah tungguin kalau begitu. Ya. Bahkan kalau mondok di Said Muhammad almarhum ya. Sayyidul Walid Abu ya Said Muhammad Maliki. Itu kalau ada santri kan di sana minimal 10 tahun nggak boleh pulang mondok. Ya. Kalau orang tua meninggal, kata mau pulang nih, kata Said Muhammad, emang kalau ente pulang orang tua ente hidup lagi? Nggak usah. Orang tua ente tetap di sini ngaji, lebih senang dibandingkan ente pulang. Kalau pulang belum tentu bisa balik lagi. Ya ada biaya apa enggak kita nggak tahu. Mendingan di sini belajar, doain orang tua, pulang jadi orang alim, itu lebih membanggakan orang tua. Sampai segitunya tuh, ya. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, buru-buru, ya buru-buru mandiin, buru-buru kafanin. Sholatin, kuburin. Itu lebih afdal. Bahkan orang-orang itu orang-orang soleh, kalau kita kelamaan bawa dia ke kuburannya, dia enak ngomong, cuma kita nggak denger aja. Ente ngapain lama-lama ini? Anda mau buru-buru karena udah digambarkan nikmat Allah di alam kuburnya. Bayangin Bu, kita kalau udah dikasih gambaran tempat yang indah, ya cakep, enak, makanan banyak misalnya gitu, cewek banyak, gitu kan? Ya. Terus kita dilama-lamain kan kita bete. Lama amat ini, ya pakai nunggu-nunggu, gue pengen buru-buru gitu. Cuma dia ngomong kita nggak denger aja. Begitu pula kalau orang yang tidak baik, ketika digotong, kalau orang baik digotong dia ngomong kodimuni itu udah digotong masih bilang begini, cepetan. Udah digotong masih ngomong cepetan. Tapi kalau orang nggak baik, orang tukang maksiat, ketika digotong dia bilang apa? Ya wailaka ila aina tadhabu bi. Ente celaka nih, celaka kalian. Kamu mau bawa saya kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Udah ketakutan duluan. Ya, jadi baik atau tidak baik segerakan urus jenazah. Gak usah pakai nunggu entar besok nanti keburu busuk akhirnya jadi fitnah buat mayit. Mayit tuh orang kagak baik, ngapa? Bau, bau kelamaan ngurusinnya. Ya, kemarin belum lama ada merbot di satu masjid daerah kita Gandaria Selatan meninggal kagak tahu udah sehari. Ya, jamaah masjid nggak ada yang tahu, DKM yang nggak tahu. Besok udah sehari baru sadar besok ini kemana ya si fulan? Kok nggak adzan, nggak apa, nggak kelihatan. Ternyata di samping masjid ada kamar buat merbot, dibuka nggak bisa, ya
Pas dipaksa, kena kakinya udah kaku. Badan udah biru, udah bau. Sehari doang tuh manusia coba tuh. Sehari udah bau busuk. Gimana 2 hari, 3 hari? Makanya orang-orang itu kalau takziah, biasanya di bawah kasurnya dikasih es batu. Biar nggak cepet busuk. Mandiinnya pakai kapur barus, biar nggak cepet busuk. Kadang ditaruh di ruang AC, biar nggak cepet busuk. Karena manusia cepet busuk. Ya, sebab itu emang kodrat manusia begitu. Bangkai itu cepet busuk. Bakterinya itu cepat menyebar, akhirnya jadi busuk, jadi entar keluar cacing, belatung segala macam. Ya, tapi memang ada sebagian orang yang Allah jaga jasadnya. Ya, orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para ulama, para ahlul Quran. Ya, yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ini tahadzuts bil ni'mah, bukan sombong. Saya punya ibu begitu. Dulu dikuburin di Sawangan, ya, Wais ya. Mama dulu dikuburin di Sawangan. Ya, niatnya dulu biar nyampur sama pondok dah. Nah, jadi kata gampang. Bahkan kita rencana dulu kalau meninggal di situ semua. Singkat cerita, akhirnya tuh pondok tutup. Ya, mama sepi sendirian dari santri. Ya, akhirnya kita putusin daripada susah-susah ziarah ke Sawangan, pindah dah ke Nurul Huda. Emang keluarga di situ semua. Kita pindahin. Saya waktu yang nguburin, saya yang masukin ke liang lahat sama saudara-saudara. Begitu dibongkar, saya yang buka itu. Itu papannya masih bersih, Bu, kayak nggak kena tanah. Masih utuh, masih keras, udah 4 atau 5 tahun saya lupa. Saya buka, ibu saya pikir udah nggak ada, tinggal tanah doang. Masih utuh, kain kafannya aja masih putih, masih bersih. Cuma badannya kurus aja gitu, kayak orang nggak makan nggak minum gitu. Masih lengkap semua, tangannya, matanya, semua lengkap. Dijaga sama Allah SWT. Ya, jadi usahakan orang yang meninggal dunia segera kuburin. Karena mereka sudah, orang-orang baik sudah dikasih gambaran tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo berusaha meninggal dunia badan kita nggak dimakan oleh cacing dan ya belatung di kuburan. Minimal caranya gimana? Caranya diantara yang dijaga orang yang ahlul Quran. Ibu saya bukan penghafal Quran. Saya ngafalin Quran, ibu saya nggak hafal Quran. Tapi tiap hari saya lihat ibu saya baca Quran. Tiap habis sholat biar kata seain kayak dia baca Quran. Ya, mungkin itu saya pikir tuh, mungkin itu tuh. Ya, ustazah juga bukan. Apa? Iya, sama ayah saya hormat banget. Ya, pokoknya ada orang-orang yang Allah jaga jasadnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Ya, jadi termasuk yang sunnah disegerakan. Ada orang meninggal dunia segera dikuburin, segera diurusin sampai diselesaikan kuburannya. Ya, kemudian juga perhatiin kalau ada orang meninggal dunia, mungkin dia punya tanggungan-tanggungan, apalagi hutang piutang. Ya, khususnya hutang, kalau bisa segera dibayar. Dulu di zaman baginda Rasul SAW, ada seorang sahabat meninggal dunia. Lalu Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, fulan meninggal dunia, tolong disolatin. Nabi datang, sahabatnya meninggal. Sebelum sholat Nabi nanya, ini mayit punya hutang nggak? Kata Nabi, yang belum dibayar. Ada orang yang pernah minjemin, angkat tangan. Iya ya Rasulullah, pernah punya hutang sama saya dan belum dibayar. Kata Nabi, saya nggak mau nyolatin dia kecuali hutangnya dilunasin atau ada yang nanggung. Makanya kan kalau meninggal ada perwakilan keluarga ngomong tuh, ya kalau mayit punya hutang, hubungan sama keluarga nanti kita selesaikan secepatnya gitu kan ya. Memang itu begitu. Di zaman Rasul begitu juga. Kata Nabi, saya nggak mau nyolatin kecuali hutang dibayar atau ada yang nanggung. Akhirnya ada seorang sahabat bernama Abi Dzar, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Nanti saya yang bayar karena dia teman saya. Kata bestie saya nih, ya CS. Ya, udah, nanggung ya? Iya. Baru Nabi sholatin. Besok ketemu lagi sama Abi Dzar Rasulullah. Nabi nanya, ya Abi Dzar, udah dibayar belum hutangnya? Kata Nabi, belum ya Rasulullah. Bayar cepetan, kata Nabi. Hari berikutnya ketemu lagi, tanya lagi sama Nabi. Udah bayar belum hutangnya? Belum ya Rasulullah. Bayar. Kasihan mayit. Ya, iya Rasulullah. Besok saya bayar. Ya. Hari ketiga ketemu Nabi, udah bayar? Udah Rasulullah. Baru saya bayar. Kata Nabi, mulai saat ini, mulai setelah kau bayar, jasadnya baru lepas dari siksa di alam kuburnya. Tuh lihat hadirin. Ya, ngulur waktu bayar utang, kena azab di kuburan. Oke, kalau bisa kita meninggal dunia, utang udah pada lunas. Ya. Ya, itu diantara doanya para ulama gitu. Kalau bisa jangan utang. Utang itu perkara yang tidak diperlukan kecuali dalam kondisi darurat. Kalaupun dalam kondisi darurat kita harus utang,
usahakan dengan niat yang baik. Maksudnya niat baik gimana? Niat bakal membayar. Jangan cuma utang doang pinter, bayar susah banget. Ya, hati-hati. Ntar ada nih, ya, masalah utang akan kita bahas nanti. Jadi kalau bisa mayit apapun, ya mungkin dia punya wasiat, sampaikan tuh. Misalnya ibu ya meninggal dunia, nanti ada wasiat, ya kalau bisa wasiat tulis tuh, kita punya utang sama siapa, siapa yang utang sama kita, tulis semua. Ya, ada wasiat itu mobil jangan dijual, kasih Ustadz Hafid aja, wasiat nggak apa-apa. Ya, karena dia ngingetin saya dulu, ya nggak apa-apa. Ya, daripada diambil buat nggak bener, ya, gitu. Lalu ada orang ngasih saya motor, benar nih Pak buat saya, iya. Kalau Ustadz pakai kan buat ngajar, benar juga. Ya, ini kalau dipakai sama Ustadz dipakai buat ngajar. Kalau dikasih teman dipakai ngetrek jalan-jalan doang ntar ya. Ini kasih Ustadz aja mendingan ya. Khususnya Ustadz Hafid boleh gitu ya. Ini yang kedua, jadi kalau ada orang meninggal buru-buru urusin. Yang ketiga, yang sunnahnya buru-buru, wa tazwijul binti idza balaghat. Kawinin, nikahin anak perempuan kita kalau sudah baligh. Oh. Perempuan, ya anak perempuan beda sama anak laki. Ya. Perempuan itu ngerawatnya lebih susah. Kita ngejaganya lebih ekstra dibandingkan punya anak laki-laki. Beneran. Dulu saya nggak ngerti. Sekarang Allah kasih saya anak 5, perempuan 4. Waduh. Ya, ngeri saya. Mana cakep-cakep anak saya. Ya, kalau jelek saya bodo amat. Cakep anak saya. Waduh, ya. Sampai ada teman bilang, Ustaz, ini kalau begini bikin yang banyak, emang apa? Cakep semua anaknya. Masya Allah. Ya, ngeri bu punya perempuan. Ya, kalau anak bayi laki-laki lahir, Allah bilang sama tuh bayi, cuma kita nggak dengar. Ukhruj ayyuhal walad wa kun mu'inan liwalidik. Bayi laki-laki keluar kamu kata Allah. Dan jadilah penolong buat ayahmu. Kalau bayi laki, dia disuruh keluar, gede, nanti udah gede bantuin bapak. Itu bayi laki-laki, anak laki-laki. Tapi kalau perempuan beda. Anak perempuan keluar kamu. Ya, wa sa'akunu mu'inan liwalidik. Keluarlah kamu, ukhruji ayyuhal walada wa sa'akunu mu'inan liwalidik. Nanti saya akan jadi penolong buat ayah kamu. Beda. Kalau punya anak perempuan ada pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bilang begini, barang siapa yang punya anak perempuan 3, lalu dia didik jadi anak soleha sampai jadi istri soleha, maka buat orang tuanya dikasih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak 3, 4 anak orang saya. Doain biar saya bisa didiknya. Ya, biar jadi wanita soleha, jadi istri orang, istri yang soleha. Ya. Sahabat nanya, kalau 2 ya Rasulullah gimana? 2 juga sama. Dididik dengan benar, jadi wanita soleha, dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi masuk kamar. Kata sahabat yang lain, kalau 1 gimana ya? Enggak sempat nanya tuh, tapi udah baru masuk. Kata yang lain, kayaknya kalau 1 sama juga dah, gitu ya. Itu perempuan beda. Karena jaga perempuan, insyaallah luar biasa, berat. Ya. Pertama dari biayanya beda sama anak laki. Iya enggak? Ya. Lebaran. Lebaran nih. Bedanya saya punya anak laki 1, perempuan 4. Ya. Kalau anak laki beli baju lebaran, Bi, mau apa? Terserah Bi. Ya. Dia bilang sama bunda, ya paling mau kaos Bi, ya terserah bunda, kaos apa udah ya. Iya aja udah ya. Ini kalau perempuan, aku maunya yang ini bun, yang ada gambar ini, aku mau bandu juga. Waduh banyak amat nih perentelannya. Ya. Ini casing handphone ganti warna gambar. Alah, beda banget perempuan. Ya. Apalagi yang 3, 4 kembar. 1 ini harus ini juga. Waduh. Double. Untung yang kecil masih 5 bulan belum bisa minta. Kalau udah minta rame lagi ntar tuh. Waduh, ya. Beda perempuan emang, ya. Ngejaga dia. Kita anak laki pergi jauh, santai aja anak laki namanya, ya. Malah kalau di rumah mulu bingung gitu. Oke, perempuan lo, gitu kan ya. Enggak pernah main. Ya. Cuma anak perempuan pergi jauh-jauh, pergi pulang malam, kita khawatir. Gimana tuh? Telepon di mana tanya dia? Ntar kemana-mana lagi tuh, sama siapa dia? Ada yang jagain nggak? Untuk pikiran itu. Berat anak perempuan itu. Nah, kalau dia sudah baligh, udah gede, udah head, ada orang yang ngelamar anak kita. Dan anak ini yang ngelamar laki-laki yang soleh. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Terima, jangan tolak kata Nabi. Kenapa kalau ditolak? Kalau ditolak nanti ya Allah kirim gantinya laki-laki yang jauh dari agama. Jadi kalau nyari mantu, jangan lihat
mobil, motor, rumah, kerjaan, jangan. Ini agamanya gimana? Saya punya sepupu, ya, Pomila, Pomila kalau salah. Ya, dia waktu menikah, bapaknya udah meninggal, Cing Ayub udah meninggal. Ya, Bang Haji Faisal almarhum itu waktu mau menikahin ini, empok saya ini sepupu saya mintanya ke kakek karena bapak udah meninggal. Ya, Bapak Haji Sanip masih hidup. Dia cerita sama saya, Ustaz waktu minta sama Bapak Haji Sanip, dia nggak nanya anak duit berapa, mau bawaan berapa, apaan yang beribu enggak. Yang ditanya apa? Lu bisa ngaji nggak? Itu pertanyaannya. Ya, bisa, Kiai bisa ngaji. Ambil Quran, gue mau denger. Suruh baca Quran tuh. Ya, kebetulan suaranya bagus lagi. Besok lu adzan, mau denger adzan lu. Di musalan, ngerul yakin lu masih langgar. Gue mau denger adzan lu. Suruh adzan saya, Ustaz. Yang ditanya itu. Ya, kalau orang sekarang, lu naik apa Tom? Naik Vario apa? Vario. Ya. Naik apa sama orang tua? Avanza. Avanza. Ya, udah dianggap sebelah mata aja tuh. Tapi kalau datang udah bawa Alphard. Naik apa Tom? Itu Mbak, yang di depan. Ya udah tenang. Duduk. Ya udah. Ya. Sekarang Bu orang lihat. Duit. Ya, fi fulus, mulus, ma fi fulus, mamfus. Ya, iya, orang kalau punya fulus, mulus, urusan licin. Apa aja, ya, kakek punya duit banyak, perawan dapat. Duit yang ngomong sekarang. Saya ke rumah sakit, ngantar anak sama istri lagi sakit waktu itu. Ya, depan saya ada bapak-bapak umur 50 ke atas lah. Ya. Tapi gaul, pakai celana segini, bapak-bapak nih. Sampingnya ada cewek muda, lendotan mulu. Kata bini saya gini, tuh Bang, sekarang yang penting duit Bang. Apaan maksudnya? Itu lihat tuh, ya, sama om-om. Saya bilang, paling anaknya deh, anak dari mana katanya? Anak pegang-pegang pipi, ya. Masih muda kok ini, akhirnya tua, tapi emang handphonenya iPhone Pro Max 15, ya duitnya banyak, ya. Duit sekarang, ya, mau 3 mau 4 gampang, duit, ya. Saya pernah lagi naik mobil, waktu itu mobil R3 apa Avanza saya lupa, ya, berhenti di lampu merah. Saya sama istri saya, ya, ada anak muda naik mobil Porsche, ya, mobil yang kapnya terbuka, mobil sport. Maaf Bu ya, saya bukan ngatain, mukanya gantengan saya, beneran jauh sama saya. Tapi saya naik Avanza, ya orang duitnya kagak ada. Avanza udah lumayan bagus banget ya. Ini anak muda nih, mukanya ya Allah, nggak ada tampang orang kaya dah, ya, nggak ada ganteng-gantengnya. Sebelahnya cewek cakep banget, putih, mancung, pakai hot pants. Saya ngeliat, waduh, saya bilang ini, duit emang ya, duit. Ya biar ketemu kehancur, dapat cewek cakep model juga bisa, duit. Ya, nah hati-hati perempuan sekarang. Kita kalau milihin mantu buat anak perempuan kita, lihat agamanya. Bahkan saya tahu nih, saya jahat apa enggak ya. Saya udah niat tuh, kalau nanti ada yang minta anak saya mau tes tuh, udah hafal berapa juz. Karena bapaknya hafal Quran. Apalagi anaknya suruh hafal Quran. Saya tanya, hafal berapa juz? Udah baca kitab apa aja? Baca kitab mungkin pernah belum? Nih, baca nih, depan saya, artiin saya mau dengar. Saya mau tes begitu. Ya. Kalau mau sama anak saya, gitu ya. Kata anak saya, jangan gitu. Susah untuk kesian dia. Enggak. Daripada punya mantu ece-ece, ngapain? Ya, mantu cuma menang tampang doang. Ngaji kagak bisa, sholat nggak bisa, buat apaan? Ya, cari yang ibadahnya bagus, agamanya bagus, apalagi tabungannya bagus. Nah, udah itu. Ya, lihat latar belakangnya Bu. Cari latar belakangnya bagus. Kalau luas latar belakangnya ambil. Ya. Kalau nggak ada latar belakang sempit nggak usah, susah namanya. Ya. Bukan latar belakang agamanya. Ya, lihat keturunan siapa dia. Jangan sembarangan. Ya, cariin. Ya sama kayak kita nyari istri pun pengen yang soleha. Bibit bobot bebet. Begitu juga kita cari mantu buat perempuan kita, anak kita cari bibit bobot bebet. Kalau udah keturunan kiai, ya keturunan orang soleh, ya kerjaannya bagus, penghasilannya bagus, rukonya banyak, ya udah ambil ya. Nggak usah takut dah. Ya. Itu yang dicari dunia akhirat. Ya. Ini yang ketiga. Kalau punya anak perempuan udah baligh, ada yang minta laki-laki soleh nikahin. Ya, jangan tunda-tunda. Tapi istikharah dulu. Jangan lepaskan istikharah. Ya, saya apa-apa istikharah. Kalau bisa kita tiap hari istikharah. Istikharah ada 2 macam.
Istikharah khassah, ada istikharah ammah. Istikharah khassah itu kita punya hajat tertentu. Ya, ada calon suami nih, ibu misalnya ada duda nyari minta ibu nih, ibu janda nih. Ada duda nih deketin dua, mau minta ibu yang mana? Istikharah. Ya Allah, ini duda yang mana bagusnya nih? Ya, yang satu Betawi kaya, kontrakan banyak. Yang satu Jawa punya pom bensin. Yang mana ini? Ya. Pilih istikharah. Ntar Allah yang milihin. Kalau Allah yang milihin nggak bakal salah. Ya, begitupun kita. Kalau kita nyari mantu buat anak kita, istikharah dulu. Yang minta anak fulan, ada lagi minta anak fulan, pilih yang mana? Istikharah. Kalau hasilnya bagus baru kita pilih. Ya nggak bakal kita rugi kalau kita mau istikharah. Ada lagi istikharah ammah, istikharah untuk perkara semuanya. Ini disunahkan tiap hari. Kalau bisa waktunya ya bareng sama duha nggak apa-apa. Ya, atau mau maghrib boleh. Ya, pokoknya kita tiap hari istikharah minta semua kebutuhan kita di dunia, semua urusan kita di dunia biar dipilihin sama Allah yang terbaik. Orang-orang tua kita dulu gitu, sebelum berangkat kerja nyari nafkah keluar rumah udah istikharah oleh duha, supaya yang dipilihkan terjadi hari itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepas istikharah, nggak bakal rugi orang istikharah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, yang sunnah disegerakan, wa qada'ud dain idza wajab, dan bayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Ibu-ibu punya hutang? Ya, alhamdulillah ya. Arisan hutang juga tuh, ya. Udah nerima ya kan? Tinggal bayar doang. Memang hutang itu kalau bisa nggak dikerjakan jangan dikerjakan. Tapi yang namanya hidup ya kadang perlu hutang. Dulu saya waktu bujangan hampir nggak pernah hutang. Begitu nikah hampir ada hutang terus. Ya cicilan inilah itulah ada aja tuh. Ya minta sama orang tua malu. Ya, ngutang dah bagaimana lagi. Cicil pelan-pelan. Yang penting nggak pakai bunga 0% gitu kan. Akhirnya karena banyak promo 0% jadi ngutang mulu jadi. Beli ini ngutang, ini ngutang. Ya Allah ya. Cuma ketika ngutang niatin yang baik tadi saya katakan. Niat ya, saya kalau lagi bayar belanjaan pakai kartu cicilan 0%, itu waktu gesek di hati saya bilang, ya Allah, saya ngutang buat keluarga, bukan buat foya-foya, bantu saya bayar ya Allah. Itu saya selalu gitu. Kalau beli apa-apa tuh saya mikir, ini penting apa enggak, perlu apa enggak. Kalau memang perlu, ya Allah, saya perlu bayar ini semua, saya nggak punya duit, saya ngutang, bantu saya bayar ya Allah. Gesek, jentring 1.400.000 belanja bulanan. Langsung rubah cicilan 3 bulan 0%. Sebulan gope. Ya, gitu. Baru bayar sebulan, bulan depan belanja lagi 1.500.000 lagi. Gesek lagi, rubah 3 bulan. Gope. Jadi nggak bayar gope, 1 juta. Tadi yang kemarin masih ada. Ya, begitu mulu, ya Allah. Tapi kalau dipikir pakai logika, kadang mikir, nih bayar duit dari mana ya? Tapi ternyata ada aja Bu. Maaf, mungkin saya kadang kalau dulu suka orangnya hitung-hitungan Bu. Keluar duit berapa gitu, saya pengen tahu gitu. Saya sebulan berapa? Saya keluar duit kadang sebulan 30 juta, 40 juta. Saya kaget itu. Banyak amat ini. Duit dari mana? Tapi kadang waktu bayar ada aja. Kadang udah tinggal seminggu mau bayar, ya Allah pengen jatuh tempo. Saya minta ya Allah tolong ya Allah mau bayar nih, enggak punya duit ini. Gimana ini? Entar ada aja tuh. Pois telepon, Ustaz ngisi ya di Ar-Rahman. Ya lumayan ya kan, nambahin gope. Lumayan. Beneran nih bukan cerita bukan apa-apa. Ternyata Allah masih jantung ada aja. Ya kadang kata Bung Roma Irama ya, gali lobang tutup lobang, punya uang bayar hutang. Dulu saya pikir itu nggak ada, ternyata beneran ngalamin gali lobang tutup lobang, punya uang bayar hutang. Nggak apa-apa, yang penting bayar. Begitu jatuh tempo bayar. Jangan cuma pinter minjemnya doang. Wah, kata-katanya manis banget. Ustaz Hafid, saya ada perlu ini ya. Saya dengar Ustaz Hafid kata orang-orang baik. Ya udah ditinggi-tinggi kita tuh. Ya, nggak pernah marah, nggak pernah nolak orang. Gitu ya. Siapa yang bilang? Ada banyak yang orang pada ngomong. Ya. Iya, terus gimana? Ya kebetulan nih saya lagi butuh. Ya, udah dah. Dulu pernah ada orang ini, Bu, bahasanya asik banget tuh. Mau minjem sama saya nih. Saya nggak ngira dia mau minjem. Datang ke rumah saya. Ustaz, semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya pergi ke satu masjid yang di Kemang, Ustaz. Tahu pinggir jalan ada masjid, tahu. Ya, saya masjid apa gitu ya? Kayaknya lagi Idul Fitri, Ustaz. Orang-orang banyak banget. Kata dia gitu nih. Ini cerita dia di mimpi nih. Terus, tapi Ustaz, itu orang di masjid badannya manusia, palanya binatang semua.
Wah, ini kan mimpi yang luar biasa ini. Ada yang pala anjing, pala monyet, pala babi. Yang benar dia. Ya. Terus ini Ustaz, yang anak heran sama antum. Saat itu yang jadi khotib itu antum. Antum doang mukanya bener. Pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Antum doang yang mukanya manusia, badan manusia. Mukanya bersinar. Wah, kita kan waduh, mantap nih. Bener nih, iya Ustaz. Macam makan antum sama antum kagum banget Ustaz. Di mimpi ada ngeliat begitu. Ya, udah terus nih. Minum dulu. Ujung-ujungnya begini Ustaz. Saya ada perlu. Ya, udah ada perlu. Ujung-ujungnya minjem duit. Aduh, yang tadi kita udah senang banget ceritain mimpi begitu tuh. Wah, berarti luar biasa kita nih. Ujung-ujungnya minta duit. Aduh, ya. Kacau banget. Ya, itu kadang orang mintanya Masya Allah. Pokoknya nanti kalau dikasih Ustaz ada lebihnya saya lebihin dah. Ya nggak usah begitu, gitu. Udah biasa aja, sewajarnya aja. Ya nanti 5 sejuta, gitu. Enggak Ustaz, kalau sukses nih, ya gol nih, antum mana tambahin 1,5 juta. Ya alhamdulillah kalau namanya gol enggak juga nggak apa-apa. Ntar kita bawain durian, iya. Berapa lama? 3 bulan. Ini 3 bulan gak ada kabar. Kita WA, maaf ini udah 3 bulan, kayaknya anda lagi perlu nih. Aduh Ustaz, belum ada Ustaz. Ya, nanti ya, minggu depan ya. Oh iya dah, minggu depan nggak apa dah ya. Minggu depan nggak ngabarin lagi. Kita WA lagi, kagak dijawab. Kita telepon, diblokir kita. Alah, ampun ini. Ya, ini gimana? Ada yang parahan lagi. Datang ke rumah. Wah, mau bayar kali ini. Bawa kotak. Ibu tahu isinya apa? Tahu isi. Ustadz, ini kan minjem kemarin ya. Ini belum ada. Saya bawain ini dulu ya. Apaan ini? Tahu Ustaz enak gitu kan. Ntar kalau ada, saya bawain duitnya. Iya. Enggak lama lagi nih, udah pada mau beli nih rumah. Iya. Ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai sampai sekarang. Kalau ketemu kayak nggak ada dosa. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Udah lewat aja gitu. Nih, berarti dibayar pakai tahu isi itu ternyata. Kacau. Ada aja bu orang macam-macam bu. Kita mau marah kagak bisa. Ya udah dah, biar dia dah ya. Begitu, jangan begitu jadi orang. Ya, kalau kita punya utang, bayangin tuh, ada orang yang minjemin aja udah bagus banget. Nggak semua orang mau minjemin, Bu. Ya, dia mau minjemin kita kan udah cakep banget, kita lagi susah dibantu orang. Giliran haknya dia harus kita bayar, kasih. Kalau ibu tepat waktu ngutang, nanti kalau perlu lagi gampang. Maaf, saya ditawarin mulu sama bank. Kan saya pengguna kartu kredit tapi saya nggak pakai bunga. Jatuh tempo bayar, saya bayar. Nggak pernah kena denda, nggak pernah bunga. Tepat waktu. Ya, kadang belum waktu udah saya bayar. Diteleponin mulu. Dengan Pak Hafid, iya kenapa? Bapak terpilih sebagai nasabah yang mendapat pinjaman tanpa jaminan. Berapa Mbak? 350 juta. Waduh. Ini Bapak kalau udah oke, besok kita transfer. Waduh. Bunga lagi promo Pak, 0,99%. Mbak, yang nggak ada bunganya ada nggak? Kalau saya dikasih utang nggak ada bunganya, saya mau. Ya nggak bisa Pak, kita untung dari mana? Ya itu saya nggak mau Mbak, saya dosa kalau gitu. Jangan yang pakai bunga dong. Ditawarin mulu. Karena apa? Track recordnya bagus. Bayar tepat waktu. Jadi orang minjemin juga enak. Sampai kata kita pukul, Mbak, saya masih punya duit Mbak. Ambil dulu Pak, 100 juta aja. Masih punya duit Mbak. Padahal nggak punya duit, kamu masih punya Pak. Udah Pak, jangan nelfon mulu nggak Pak? Sebenarnya gitu kan. Ya, buat tabungan Pak, tabungan saya masih ada. Sebenarnya gitu. Ya udah nggak usah nawarin. Kenapa? Karena kita bayarnya tepat waktu. Nah, begitupun sama orang juga. Kalau ngutang sama orang gitu, jangan ditagih galakan yang dia. Sabar ngapa? Yalah baru seminggu telat aja udah marah-marah mulu, nagih mulu. Dasar lu, dimarah-marahin yang utang, yang minjemin. Kita mikir nih, yang utang siapa ya? Kok dimarahin? Ya, galak banget bu. Ya Allah, jangan. Kalau udah jatuh tempo, bayar. Kalau bisa belum jatuh tempo, udah punya duit, bayar lunasin. Siapa tahu kita meninggal dunia. Nah, gimana tuh? Utang belum lunas. Kita berharap ya, minta sama Allah, waqdi anna Rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Tuh di antara doanya para ulama. Ya Allah, lunasi hutang-hutang kami ya Allah sebelum malaikat maut datang kepada kami. Kita pengen hutang kita lunas semua. Enak tuh. Saya sampai nulis wasiat. Saya ada wasiat di WA saya, di handphone saya. Kalau saya meninggal, saya wasiat. Ya buat anak-anak sama istri jaga sholat. Anak-anak jangan berantem, yang akur, jaga bunda. Saya tulis itu. Ini di bawah ini utang-utang saya.
di kartu ini sekian, ini cicilan mobil. Nanti kalau meninggal mobil jual bayarin utang-utang. Jadi saya mau meninggal tuh saya nggak punya utang gitu. Dan nggak nyusahin orang. Buat tahlilan ambil dari mobil dijual tadi gitu, buat tahlilan. Dan dibilangin tuh, jadi nggak nyusahin gitu ya. Jangan sampai kita meninggal diazab di kuburan itu gara-gara apa? Punya utang, Bu. Jangan utang. Ya, tapi kata Imam Abdullah bin Abbas, kalau orang punya utang dengan niat yang baik, Allah akan berikan kepadanya ma'unah khassah, pertolongan khusus. Ini kalau niat baik, dan kita cuma mungkin ngerasain, saya kadang ngerasain gitu. Kalau niat utangnya baik, maksudnya buat keluarga, bukan buat buang-buang duit, terus niat bayar, itu ada bantuan khusus. Bantuan gimana? Pas giliran mau bayar ada aja. Beneran itu berkali-kali ngerasain. Ya, pas giliran mau bayar ada aja. Dulu pernah cicilan mobil 2.500.000. Ya, punya duit cuma ada 1.500.000. 2 hari lagi harus bayar. Ya. Ya Allah, saya nggak punya duit ini, bagaimana ini? Udah, kalau udah mentok, saya sholat duha, saya baca roti, baca asma, saya angkat tangan. Oh, saya ngadu, saya nangis, ya Allah, saya nggak punya duit, ya Allah, gimana ini? Siangnya ada orang nelpon. Kiai, Fit, iya, ingat saya nggak? Siapa ya? Dulu pernah ceramah di Cakung. Iya, dulu saya minta nomor telepon. Oh iya, kenapa? Bisa nggak ceramah di Banten? Kata dia. Kiai yang mau ceramah sakit. Saya kepikiran nih, saya ke panitia siapa gantinya. Anak ingat antum ceramah dulu Cakung. Anak suka. Bisa nggak ganti? Kapan? Besok malam. Besok malam. Ya, waduh. Saya nggak tahu daerah sono. Dijemput Kiai. Pulang pergi dijemput. Pokoknya Kiai asal bisa itu jemput. Ya udah, jemput oke dah. Berangkat. Ya, kita ceramah di sono. Makan berkat amplop. Sampai rumah kita buka amplop. 1,5 juta, Bu. Saya nangis. Nyesel saya. Kenapa mintanya pas banget? Harusnya kan jangan buat cicilan mobil doang ya. Yang lain juga ya Allah gitu kan ya. Kadang saya kalau itu tuh, kenapa pas banget mintanya? Ya Allah, saya pengen buat cicilan mobil ya Allah. Itu doang, lupa yang lain. Benar yang lain banyak gitu ya. Dikasihnya pas sama Allah. Ya baru dapat malam, pagi bayar. Hilang lagi udah habis. Tapi dapat itu. Begitu. Minta sama Allah. Punya utang bayar, punya utang bayar, takut meninggal belum lunas diazab di kubur sama Allah SWT. Ingat-ingat Bu, yang punya utang, ya jangan kabur, ya dia ini kabur, ya belum bayar kabur mulu, ya. Yang terakhir, apa yang sunnah disegerakan? Wat taubatu minadz dzunub idza farata, dan taubat dari perbuatan dosa kalau sudah terlanjur berbuat dosa. Kita enggak niat berbuat dosa, ya. Ada orang niat bikin dosa ada. Ya, kalau kita berharap mudah-mudahan nggak ada niat bikin dosa, tapi kadang dosa ada aja. Ya, kan di TV RCTI itu kejahatan bisa terjadi bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kan gitu kan? Saya pergi dari rumah dari Banten, saya di Banten sekarang. Ciputat, ya. Ciputat kan dari Banten masuknya, Tangsel. Niat mau ngajar. Niat mau taklim, mau ngaji, ya, mau mudzakarah ilmu, enggak niat maksiat, niat mau ibadah. Tapi terkadang maksiat ada aja di jalanan itu, ya. Tadi lagi jalan, nih Fadil, murid saya nganterin, jalan macet, ya, dia lewat tengah-tengah mobil, jadi kan nggak bisa ngebut, pelan-pelan. Ada orang buka kaca jendela, nyalain vape, rokok yang elektrik. Saya melihat, saya pertama mau lihat vape-nya. Di sampingnya ada cewek pakai rok mini. Iyalah. Saya mau lihat lagi, malu ada Fadil ya. Ya Allah, ada paha gitu kan. Orang mau lihat ini vape-nya lihat paha jadinya. Kagak niat. Tapi ada aja kadang. Itu kadang gitu maksiat tuh. Ya, lagi naik motor macet. Ya, kemarin malam Senin habis pulang aja dari Pondok Pinang, jadwal Cipete. Jalan ke IDC. Lagi jalan ada anak muda, ya Allah, Bu. Pelukan sama cewek. Ya. Anak sekarang Masya Allah ya, karena akhir zaman memang begitu. Nggak ada malu, malu akan diangkat nanti. Bahkan kata Rasulullah, zina dan khomer menyebar, merajalela, di mana-mana banyak. Tanpa ada rasa malu. Itu anak muda, ya, yang ceweknya pelukan. Ya, pakai celana pendek. Dan putih banget. Ya. Dia ngelewatin saya, aduh, ngelihat paha, kan saya depan dia. Ada paha, aduh gimana ini? Jalannya bareng, akhirnya saya cari, ya, samping sebelahnya, mobil. Maksudnya biar nggak kelihatan. Saya lewat lampu merah ITC. Berhenti saya nyampe duluan.
Dia samping saya. Deh. Ampun saya bilang nih. Saya nggak ngeliatin lakinya, yang ceweknya sih liatin. Aduh, mana cakep. Saya kesian gitu, Bu. Ini anak muda cakep pakai baju begini, ntar masuk neraka kan kesian. Kalau jelek mah nggak terlalu kesian, cakep masalahnya. Ya Allah, emang kesian juga jelek, tapi nggak terlalu banget gitu ya. Untungnya apa? Ini, saya waktu mau pulang dari Yaman, guru saya bilang, Hafid, ya waladi katanya, jangan lepas kopiah. Kemana aja pakai kopiah. Itu bib, iya. Hatta ke pasar, iya kopiah. Dulu Habib pesan gitu. Ternyata, itu maksudnya. Kita kalau pakai peci putih, apalagi putih ya, itu mau maksiat masih ingat ada rem gitu. Iya beneran. Kalau saya waktu nggak pakai peci putih tuh, pakai topi biasa, pakai celana jeans, saya pantangin malah pahanya. Iya, nggak ada malu. Tapi karena, masa Pak Ustadz, Pak Haji latin paha kan nggak pantas. Ternyata ini manfaat juga nih. Iya, saya ngajar di Gandaria City, di mall, di masjidnya, di lantai 4, gede masjidnya. Pulang dari ngaji ada WA, Bang, titip The Crips. Nah, bini saya demen The Crips. Itu kan otomatis masuk mall. Kalau dari masjid ke parkiran bisa nggak masuk mall, langsung naik motor. Ini nitip The Crips. Ya karena sayang bini, saya mau nggak mau masuk mall, pakai gamis, pakai peci, pakai sorban. Ya, naik eskalator. Begitu naik eskalator, depan saya ada cewek habis pulang nge-gym. Pakai baju, pakai kaos, Bu. Cuma transparan, tali BH-nya nyeplak. Celananya ngepres, yang pulang nge-gym, paha putih, ya tinggi, mancung, rambutnya diikat, gila, kayak bule-bule gitu. Begitu saya naik, saya nggak tahu pertama masuk saya, kan naik begini, Bu, set, otomatis kan kita pegangan kan, tek, waduh, pas pantat, blek, waduh, ya Allah. Kalau saya nggak pakai peci, saya begini, ya, sampai jalan saya ikutin, ya. Tapi pas begini, peci, langsung turun saya. Takut sama Allah, malu saya, Allah, maafin ya Allah. Di hati tuh pengen ngeliat, ya manusia, saya cowok kan, saya nggak demen cewek cakep. Cuma malu sama Allah, ya Allah maafin saya, Allah maafin. Pakai peci ngeliat pantat, gitu kan, ya Allah, ya. Untung pakai ini, hati-hati tuh. Nah, ketika terjadi perbuatan dosa, tobat buru-buru. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita ini kan malaikat kanan kiri nyatet. Yang kanan nyatet kebaikan, yang kiri nyatet dosa. Pimpinannya ketuanya yang kanan. Kalau kita berbuat baik kayak gini, langsung catat. Nih, ibu ngaji dari jam berapa sampai jam berapa, catat semua. Berapa jam tuh, pahalanya ngalir terus. Ustaz Hafid datang jam berapa, ketahuan. Nah, kalau kita berbuat dosa, tuh malaikat yang kiri nggak langsung nyatet, nanya sama yang kanan. Kata Rasulullah, ini Hafid nggak paha, catat nggak? Kata yang kiri tuh, kata yang kanan, entar dulu, intazir. Tunggu 6 jam. Kalau 6 jam Hafid istighfar, Hafid taubat, jangan dicatat. Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau terjadi perbuatan maksiat, ibu pulang ngaji, ketemu cowok habis pulang olahraga, badannya keker, gitu kan ya. Lupa sama suami. Nah, begitu lewat, jangan dibayangin. Astagfirullah. Nah, begitu astagfirullah, malaikat nggak jadi nyatet. Enak itu. Makanya saya kadang kalau setiap ketemu model-model begitu tuh, paha, pantat, seksi gitu ya. Ya, seret gitu kan ya. Kadang pengen lihat lagi, cuma takut gitu ya. Astagfirullah, ya Allah maafin ya. Mudah-mudahan gak dicatat sama malaikat. Karena kalau kita berbuat maksiat, segera taubat. Jangan entar-entar. Antar aja dah. Ntar gua taubatnya kalau udah tua. Ya, udah 50 gua taubat. Sekarang mah masih muda Ustaz, gak apa-apa, biasa muda mah. Jangan. Siapa yang jamin kita bisa hidup sampai tua? Satu, gak ada yang jamin. Bisa jadi ini hari terakhir kita kumpul. Bisa jadi besok diantara kita ada yang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nggak ngira Bu mati itu Bu. Ya Ustaz, saya baru ketemu di pasar. Iya, pulang dari pasar naruh belanjaan, jatuh mati. Ya Allah. Pulang dari pasar mati. Ya, banyak hadirin. Nggak pakai sakit dulu. Ya, bahkan kemarin ada kenalan lagi nge-gym. Mati kan olahraga, lagi nge-gym mati. Lagi sehat-sehatnya. Hati-hati hadirin. Jadi kalau bikin dosa, buru-buru taubat. Jangan bilang entar, kata Nabi, ajjilu bis shalah qabla al-faut wa ajjilu bit taubah qabla al-maut. Segera laksanakan sholat sebelum waktunya habis. Segera taubat sebelum datang kematian. Masuk waktu sholat, buru-buru. Jangan entar. Akhirnya lupaan. Ya. Nah, kalau punya dosa, kan dosa kita banyak. Saya apalagi, ya. Kita pernah muda, pernah bandel. Ya. Enggak semuanya orang jalannya lurus aja.
Dulu sekarang mah ada tua udah enak. Nah, umat Nabi Muhammad kalau usia 50 ke atas kata Rasulullah dimudahkan berbuat kebaikan. Lihat makanya pengajian rata-rata 50 ke atas. Iya beneran. Mana anak ABG-nya? Nggak ada. 50 ke atas. Kenapa? Emang digampangkan sama Allah berbuat kebaikan. Tapi ya kita nggak ada jaminan sampai 50 ke atas. Oleh karena itu sebelum datang kematian taubat aja. Ya, masih muda taubat. Makanya saya punya majlis rata-rata anak muda. Saya ajarin begitu. Taubat ya, namanya anak muda suka bandel. Ya nggak apa-apa dah. Ya, habis bandel taubat lagi. Bandel taubat lagi sampai bosan taubatnya udah biar sampai bosan maksiatnya ya jadi nggak taubat lagi udah berhenti maksiatnya. Ya, selama masih ada kesempatan karena taubat itu diterima sebelum nyawa kita nyampe tenggorokan. Kalau udah nggak bisa lagi. Mumpung masih sehat, banyak istighfar. Ya, kalau ada waktu malam-malam bangun malam, cari pojokan, ambil air wudhu, sholat hajat, sholat taubat, angkat tangan. Kalau bisa lagi sujud kita nangis, Bu. Nangis ingat dosa. Ya Allah maafin saya ya Allah, saya dulu muda bandel, pacar saya 17 kalau nggak salah ya Allah. Ini suami yang ke-18 ya. Udah siapa aja pegang itu maafin saya ya Allah, saya bandel banget ini. Ya. Ngelawan orang tua mulu, saya minta maaf, sholat jarang-jarang dulu. Ya nggak apa-apa, ya minta tobat sama Allah. Selama kita mau taubat, Allah bakal ampun dosa kita. Jangan terlambat untuk taubat, segera bertobat sebelum datang kematian. Ini 5 perkara yang kita disunnahkan untuk menyegerakannya. Ya Bu ya. Saya ulangin, yang pertama apa ya? Apa yang perlu disegerakan? Kalau ada tamu, buru-buru kasih makan. Kalau ada orang meninggal, buru-buru urusin, kuburin. Kalau ada punya anak perempuan udah balik, nikahin. Kalau punya utang, buru-buru bayar. Ya, dan kalau punya dosa, buru-buru taubat pada Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.